bagaimana memastikan keadilan itu ada? Bagaimana pemerintahan di bawah Presiden Jokowi memastikan bahwa siapapun yang berbicara sebenarnya diberikan kebebasan yang sama. Tetapi jangan ada tebang pilih. Bukankah sesungguhnya Kapolri juga memerintahkan itu pada aparat kepolisian. Tapi faktanya di lapangan itu tidak terjadi. Dan ini memiliki efek buruk pada citra Presiden Jokowi yang dianggap tidak mampu memberikan politik hukum pada Kepolisian Republik Indonesia. Itulah ketika berbicara mengenai revisi Undang-Undang ITE, sebetulnya yang dihasilkan oleh kantor Menko Polhukam itu ada dua. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang itu sendiri, tapi yang kedua ini ada suatu pedoman yang seharusnya ditaati oleh seluruh jajaran di kepolisian dari Sabang sampai Merauke terhadap perkara-perkara yang memang dianggap sebagai suatu pencemaran nama baik atau yang menggunakan sarana teknologi supaya apa? Ada standar yang sama. Ya itu yang jadi pertanyaan Prof. Edi. Ketika itu tidak dijalankan oleh seluruh aparat kepolisian dari Sabang sampai Merauke, kepolisian yang tidak presisi seperti moto Kapolri atau memang tidak didengar? Kalau saya bukan tidak didengar, tapi kita berbicara dalam konteks profesionalisme dari aparat itu sendiri. Karena meskipun ada standar yang sama tapi mohon maaf, ya dalam menangani kasus per kasus itu kan dia punya penilaian tersendiri terhadap kasus yang sedang dia tangani. Ya. Ketika tadi misalnya dikatakan oleh Asfinawati bahwa ada penangkapan, ada penahanan, kan juga ada mekanisme hukumnya. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi silahkan diajukan pra peradilan. Ketika memang penangkapan itu tidak sah atau penahanan itu tidak sah. Tapi banyak juga tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki energi yang luar biasa untuk melakukan itu sih. Ya, tetapi kita juga harus memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ada mekanisme itu. Oke, Bung Ade? Ya, saya mau bilang bahwa salah satu persoalan terbesar kenapa kita dalam beberapa tahun terakhir ini melihat ada begitu banyak orang yang akhirnya apakah dilaporkan, apakah diajukan ke pengadilan bahkan ditangkap adalah karena cacat di Undang-Undang ITE. Itu paling banyak menurut saya. Sepakat di situ ya? Sepakat di situ. Tapi tadi masih, sorry Bung Ade, kenapa saya ingin tanyakan ini? Karena ada pertanyaan dalam evaluasi 2 tahun periode kedua Presiden Jokowi, Omnibus Law bisa cepat. Lalu apalagi yang bisa cepat? Tapi soal Undang-Undang ITE nggak cepat. Ya, yang ceritanya kan menarik. Bahwa sebetulnya Jokowi sudah minta agar itu direvisi. Yang lama di mana? Di DPR. Penolakannya tuh di DPR. Dengan koalisi yang begitu besar, ya. Dengan kekuasaan yang begitu besar atau dukungan yang lebih besar, begitu besar, nggak bisa juga. Saya nggak paham kenapa DPR itu tidak buru-buru mendukung itu. Tapi yang saya lihat nih ya, yang real, fakta ya, bahwa akhirnya Jokowi karena saking dia tidak lagi, dia merasa bahwa lamban banget DPR, akhirnya dia membentuk SKB 3 menteri atau berapa itu, Prof. Ari, yang mengatakan bahwa oke, kalau ada orang nih ya melaporkan Rossi dengan tuduhan pencemaran nama baik, nanti dulu cek dulu. Ya, apakah orang yang Rossi yang tuduhan Rossi itu faktual atau enggak? Pendapat bukan. Baik, Bung Ade. Dan terakhir. Mari kita tanyakan, apakah itu terjadi di lapangan? Rossi terakhir, ya. Dan saking dia akhirnya nggak bisa menyelesaikan ini, dia mengeluarkan amnesti untuk dosen Aceh ya. kepada Nuril Baik Nuril. Artinya apa? Dia mendukung kita yang masyarakat sipil yang bilang, masa sih si dosen itu cuma gara-gara mengkritik fakultasnya dia masuk penjara, dan gara-gara akhirnya Mahkamah Agung masih juga menyatakan bahwa orang itu memang harus masuk penjara. Mengapa itu tidak cukup dianggap atau dinilai oleh para aktivis sebagai landasan demokrasi dan penegakan human rights dari seorang Presiden Jokowi? Ya karena untuk sampai ke Saiful Mahdi dapat amnesti itu upaya luar biasa ya. Kampanye dari Sabang sampai Merauke dan tidak semua orang punya privilege untuk memiliki jaringan seperti itu. Yang kedua, betul undang-undang sektoral, undang-undang ITE bermasalah, tapi KUHAP kita, hukum acara pidana kita harus diperbaiki. Yang dikatakan Pak Edi tadi soal pra peradilan, itu tidak sesuai dengan mandat Kovenan Hak Sipil dan Politik yang sudah menjadi hukum Indonesia dengan Undang-Undang 12 2005. Di dalam Kovenan dikatakan setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus dihadapkan ke depan hakim dan diuji. Jadi ada check and balances. Kalau sekarang kan kalau kita nggak setuju, kita datang ke polisi minta penangguhan penahanan. Kalau polisi yang nggak setuju datang ke atasannya yang polisi juga minta penangguhan penahanan. Jadi kita perlu mengubah KUHAP kita supaya konsisten, harmonis dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak Kovenan Hak Sipil dan Politik. Ya. Dan juga sedikit Mbak Rossi,
tadi yang dikatakan Prof. Edi itu kan menyelesaikan permasalahan dari hilirnya. Kalau ditetapkan tersangka, ditahan, disita, silahkan pra-peradilan. Tapi persoalannya bukan itu. Mengatasi persoalan demokrasi harus dari hulu. Kalau soal revisi Undang-Undang ITE menjadi problematik di DPR, faktanya koalisi presiden hari ini adalah koalisi yang paling besar, 82,5% kalau saya tidak salah. Selain dari itu yang sering terlewat adalah presiden itu adalah atasan dari Kapolri. Mestinya isu soal kriminalisasi ini kan bukan cerita baru lagi. Presiden harusnya memerintahkan kepada Kapolri. Itu yang selalu dulu dijawab, sebenarnya. jangan dong, itu akan intervensi. Kalau setiap kasus presiden menelpon Kapolri itu namanya intervensi. Iya, tapi kan presiden bisa menangkap tangkapan layar besarnya, Mbak Rosi. Karena itu yang berdampak langsung pada citra demokrasi dan itu merugikan pemerintahan. Soal bagaimana kebebasan berekspresi. Selain dari itu ya presiden bisa juga sebenarnya untuk memerintahkan para seluruh pejabat publik. Agar kalau ada kritik jangan sampai justru dijawab dengan laporan polisi. Yang kadang-kadang kepolisian tidak memahami SKB yang disampaikan oleh Bang Ade Armando tadi. Bahwa soal kepentingan publik mestinya tidak ada proses pidana itu.